Kak Ivon. Iya, nah ini dia pasangan muda adik-adikku Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kalian kan pasangan yang sangat fenomenal, kalian pasangan yang sangat diidolakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Tunjukkanlah kepada semua fans-fans, termasuk kita-kita ini bahwa kalian tuh sekarang udah berubah, sekarang udah. Sekarang seperti apa nih hubungan Kak Ivon dengan Rizky Bilar sendiri? So far sih sama Rizky sebelum dia nikah sama Lesti, aku DM. Karena kan waktu itu aku ganti handphone mas. Jadi ganti handphone nomornya Rizky udah nggak ada. Terus saya juga pernah mau ngajak kerja sama dia untuk model video klip. Nah jadi memang saya lebih banyak berhubungan sama Dedi dong, asistennya dia, manajernya waktu itu kan. Tapi kan Rizky tahu. Jadi setiap saya berhubungan sama Dedi pasti saya sampaikan lewat ini juga, pesan juga ke Rizky. Nah waktu itu ada job kerja sama video klip, tapi ternyata karena sama-sama belum cocok harga waktu itu kan, Rizky udah minta harga tinggi. Nah, abis itu kan kita ketemu di Cinta kita ngobrol-ngobrol lagi, abis itu dia nikah sama Lesti. Nah, saya kebetulan waktu itu kan ada stripping setiap hari, jadi saya nggak bisa datang. Saya ucapkan selamat sama dia. Nah, sampai saat itu saya tahu dia berubah sekali, banyak-banyak perubahan, dan dia udah kaya raya. Itu perubahannya sangat ini banget gitu loh, sangat drastis ya? Sangat drastis, kaya banget. Okay. Kak Ivon saat sudah nikah masih sering juga sih kontak juga dengan Rizky Bilar? Nggak mau, jadi pada saat, tapi Rizky tahu kok, karena kan saya sering ini dia kan like, komen semua. Jadi saya cuman dalam hati saya, anak ini menikah, saya sih bilang Rizky selamat ya udah menikah sama Lesti. Saya kirim pesan sama dia kan lewat DM. Terus karena memang dia sibuk banget, pastinya kan saya juga mau ketemu itu kan, saya tuh maunya kalau ketemu dia pas ada job gitu loh. Saya lebih banyak berhubungan dengan kerjaan atau project, karena saya juga kan punya bukan event organizer sih sebenarnya, tapi penyelenggara musik, dan saya manajemen artis. Jadi kadang saya butuh dia untuk off air gitu loh. Jadi makanya hubungan saya itu lebih mengarah ke pekerjaan dan kalau syuting. Nah kembali lagi tuh gosipnya ke saya kan, karena saya dekat sama dia nanti, jadi orang-orang berpikir wah ini pasti nggak mau ngaku deh, tante Ivon dipanggil gitu kan. Oke, Kak Ivon, saat itu kan Kak Ivon hanya berhubungan lewat saat ada medsos. Kalau ada Jung ya kalau job doang ya. Iya. Nah, tapi pernah nggak sih dikenalkan langsung Rizky Bilar ini sama Lesti gitu? Oh belum, aku belum ketemu Rizky. Nanti suatu saat aku pasti ketemu cepat atau lambat. Saya juga pengen kenal sama Lesti. Mudah-mudahan sih setelah ini selesai semua, ini kan masih lagi penangguhan, ini kan penahanan, terus Rizky juga ada wajib lapor gitu. Jadi saya pengen ketemu mereka berdua sih pasti. Oke. Kak Ivon gimana nih saat melihat kasus ini tiba-tiba mencuat, banyak orang yang kaget dan gak percaya? Iya. Gimana sampai pasal ini tahu? Termasuk sama saya sih sendiri, begitu saya tahu Rizky itu temperamental, karena kan dia kan melakukan KDRT yang dipicu dari sebab yaitu perselingkuhan kan, dan mungkin ada ketidakcocokan. Biasalah anak muda kan, anak muda berantem itu boleh berantem tapi jangan melakukan KDRT ya kan, berbeda pendapat boleh. Jadi pendapat saya kaget shock, kenapa Rizky senekat itu gitu. Kalaupun memang udah terlanjur, ini kan sudah terjadi kan mas. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Rizky adalah bagaimana dia meminta maaf kan, terus berusaha untuk berjanji supaya dia tidak melakukan kekerasan seperti itu lagi, diulangi jangan. Terus saya lihat juga ternyata banyak banget fansnya kan, yang saya tahu yang tidak mau mereka kembali lagi ya kan. Tapi Lesti setelah pulang dari umroh dia mencabut laporan. Tapi mas asal tahu, sebelum dia mencabut laporan saya sudah prediksi. Waktu saya diwawancara sama media infotainment, saya sudah prediksi bahwa mereka akan damai. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya melihat mereka masih saling mencintai, tapi karena gejolak emosi yang tidak stabil gitu loh, antara Rizky sama Lesti yang keras-kerasan. Jadi saya juga melihat bukan cuma Lesti sama Rizky yang melakukan KDRT kayak seperti itu, yang merasakan kan. Banyak
Ya kan banyak pasangan yang masih baru menikah seperti itu, dan memang itu tidak dibenarkan sama sekali. Tapi mereka mencoba untuk kembali lagi, dan sudah diumumkan juga kan lewat televisi, lewat media, bahwa mereka memang ada upaya damai. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau saya bilang mereka bisa berdamai. Tapi saya dengar lagi katanya Lesti udah mau mengajukan gugatan cerai meskipun berdamai. Saya nggak tahu itu benar apa tidak. Oke, Kak Ivan, saat melihat perdamaian ini, apa ibaratnya Lesti mencabut laporan, apakah Kak Ivan memaklumi gitu loh, apa sikapnya Lesti seperti itu? Iya, saya sangat memaklumi, Mas. Istri siapa yang mau tega ngelihat meskipun memang dia sudah dia sudah sakit karena kan kena pukul kan, itu kan luka, belum luka batin, belum luka fisik gitu, sakit yang dirasakan kan, dua kesakitan yang dirasakan oleh dia. Tapi kan istilahnya gini loh, luka itu kan pasti kan suatu saat akan sembuh. Nah kalau saya pernah mengalami juga yang namanya KDRT. Saya pernah gitu loh, nggak cuma itu, anak saya juga pernah, meskipun dia belum kawin, anak saya pernah ya begitu, dipukul sampai lebam-lebam malah. Nah, saya sendiri, saya melapor ke polisi. Jadi saya ngelihat yang saya laporkan itu sampai pakai baju tahanan, saya nangis, Mas. Saya sebagai ibu. Nah, kalau saya merasakan seperti yang Lesti rasakan, pasti Lesti juga pasti nangis. Mungkin dia karena saking mencintai sama Rizky kan. Nah, saking mencintai sama Rizky, dia melupakan semua apa yang sudah dia alami, yang kesakitan itu. Makanya dia mencabut gugatan itu. Dan memang yang saya tahu itu ayahnya kan yang memang orang tua mana yang mau anaknya dipukul, karena orang tuanya dia sendiri kan nggak pernah mukul dia, pasti orang tuanya emosi, sama seperti saya melaporkan kan waktu itu. Sakit hati banget waktu itu, marah. Kak Ivan, kalau melihat ibaratnya ini kan sudah ada jalan damai, juga kan baru kalau soal kabar cerai kan hanya kabar burung ya. Nah, tapi kemarin dikonfirmasi lagi kata pengacaranya mereka sudah tinggal satu atap. Satu rumah malah hari ini. Iya, betul. Gimana Kak Ivan, mungkin doanya untuk pasangan ini seperti apa sendiri Kak Ivan? Iya, nah ini dia pasangan muda adik-adikku Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kalian kan pasangan yang sangat fenomenal, kalian pasangan yang sangat diidolakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Tunjukkanlah kepada semua fans-fans, termasuk kita-kita ini, bahwa kalian tuh sekarang udah berubah, sekarang udah baik, saling memaafkan, saling mencintai. Jadi membangun rumah tangga tuh yang kalau dengan saling Mas, kalau di Muslim gitu kan, sakinah mawadah gitu kan. Jadi karena mereka public figure. Nah kalau public figure kan harus menjaga attitude, etika, itu yang harus benar-benar dijaga, karena mereka menjadi contoh teladan sama semua masyarakat. Apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun, akan menjadi sorotan. Jadi nggak boleh berbuat hal-hal yang negatif, apalagi KDRT itu nggak dianjurkan sama sekali, karena hukumannya berat, 5 tahun. Siapa yang mau masuk penjara 5 tahun? Rizky 2 hari aja di tahanan aja, di sel di lantai 4 aja pasti udah ketar-ketir. Pasti udah, aduh, saya nggak mau lagi berbuat gitu loh. Mudah-mudahan dengan ini kesadaran dia sadar lagi gitu loh. Jadi jangan out of control gitu loh, Mas. Kak Ivan, terakhir kalau untuk netizen yang menyangkut pautkan Kak Ivan juga sampai ada juga yang nyuruh untuk mereka berpisah, seperti apa tanggapan? Iya, banyak netizen yang nggak suka karena itu wajar. Jadi memang antara penggemar yang nggak suka mereka bersatu dengan penggemar yang ini kan beda-beda, ini sekarang kan beda grup jadinya kan, beda ini yang mau mereka nyambung, yang mau mereka pisah. Jadi kalau saya sih sebagai ibu, ya saya berusaha untuk bijaksana gitu loh. Semua manusia pasti punya kesalahan, tapi kita harus memberikan kesempatan, itu aja. Jadi sebagai fans, tolong hargai juga privasi mereka, karena mereka berdua kan menginginkan untuk bersatu gitu loh. Jadi kalau mereka menginginkan untuk bersatu, kita harus mendoakan, kita harus mensupport, kita berikan lagi kesempatan kedua kali loh, Mas. Kalau sampai kedua kali ini ternyata di suatu saat mereka ternyata Rizky melakukan hal yang sama, ya udah, itu udah nggak ada. Berarti memang kebiasaan, dan memang Rizky punya, ya mungkin dia psycho atau apa ya, jadi kayak gitu.
untuk netizen yang ngangkut pautkan Kak Ivon dengan Rizky Bilar seperti apa? Nah, itu saya pesan kepada netizen di TikTok saya, komentar-komentarnya saya juga senang, mereka positif, tapi yang mengatakan saya tantenya Rizky, tante tanda kutip, saya mau kasih tahu kalian supaya kalian harus tahu kalau Tante Ivon ini atau Kak Ivon atau Mbak Ivon ini adalah ibunya Bilar di FTV dan kita sering bekerja sama dan memang nanti kita pasti akan ketemu juga kan karena aku juga main FTV, main sinetron. Pasti cepat atau lambat kalian pasti akan melihat aku lagi sama Rizky kan. Jadi nggak mungkin jadi tantenya. Nah, kalau ada gosip tentang tante-tantan itu harus dibuktikan. Dan yang di Kalibata City itu kita tuh mau jadi detektif juga Mas, kita main-main selidik tapi belum ketemu nih, makanya penasaran banget. Kalau ada pasti kita kasih tahu. Terakhir Kak Ivon, ada rencana mungkin untuk ketemu lagi dengan Rizky Bilar? Iya, aku ada rencana dalam waktu dekat ini aku akan ketemu dengan Rizky untuk menyampaikan support, terus berbicara dari hati ke hati gitu, supaya Rizky juga tahu kalau aku mendukung dia, aku mendoakan dia sama Lesti Kejora supaya mereka menjadi Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang dulu kita kenal, dulu yang kita kagumi. Jangan ada lagi peristiwa-peristiwa yang membuat kita heboh gitu loh, yang membuat kita jadi nggak terima kenyataan ini kan. Semuanya kan nggak terima Mas, kok bisa seorang Rizky Bilar yang kita tuh tahu dia tuh anak baik-baik dan aku juga tahu dia gitu. Ya sip, makasih Kak. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.